Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingatlah kisah Dzunun ketika ia pergi dalam keadaan marah. Dzunun itu ada yang menyebutkan ini nama ikan paus yang memakan Nabi Yunus. Yang jelas Dzunun itu adalah Nabi Yunus juga. Dia pergi. Kenapa pergi? Karena dia putus asa. Dia marah kepada kaumnya. Dia sudah berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, tapi kaumnya menolak, tidak mau beriman kepada Nabi Yunus itu. Kaumnya itu berdegong, tidak mau menerima dakwah itu, menolak. Dan ini sunatullah, bahwa kebenaran itu pada pertama kalinya akan ditolak. Karena ada akan clash antara hak dengan kebatilan, kejahatan. Sehingga Nabi Yunus pergi, dia punung, dia mutung, dia pergi, meninggalkan kaumnya sampai menyampaikan, tunggulah karena kejahatan kalian akan disiksa. Tunggu dalam 3 hari, kata Nabi Yunus. Fadonna ala nakadhiro alaihi, dan ia menyangka bahwa aku tidak akan mempersempitnya, memberikan kesusahan ketika dia pergi daripada kaumnya itu. Dan dikisahkan kaumnya itu ketika mendengar Nabi Yunus itu Allah akan menurunkan azab dalam 3 hari, dikisahkan kaumnya itu pergi ke sebuah tempat, ke padang Sahara, dan membawa hewan ternaknya. Hewan ternaknya itu unta, sapi, kambing. Dipisahkan antara induk dan anaknya. Sehingga ketika berkumpul datang ke tempat itu, anak-anaknya dan induk-induknya berteriak semua. Seperti orang yang sedih karena dipisahkan kan. Dan mereka berdoa semua kepada Allah agar tidak jadi, mereka akan beriman dan jangan sampai azabnya jadi diturunkan. Maka Allah menerima tobat kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus semuanya beriman sebelum azab itu diturunkan. Sementara itu, Nabi Yunus pergi dia dan melewati lautan. Ketika di tengah laut penumpangnya penuh, maka diundilah. Karena kalau tidak diundi itu akan tenggelam. Diundilah siapa yang harus akhirnya diceburkan ke tengah laut. Maka undian pertama Nabi Yunus. Undian kedua juga Nabi Yunus. Penumpang itu sebenarnya nggak mau Nabi Yunus yang dijatuhkan. Undian ketiga Nabi Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus membuka pakaiannya, lompat ke dalam lautan, dan pada saat itu Allah menugaskan Dzannun atau ikan paus yang besar. Dia datang, ketika turun Nabi Yunus itu, dilahaplah itu Nabi Yunus, dimakan oleh ikan paus itu. Tapi Allah memerintahkan kepada ikan itu, jangan kau menggigit dagingnya, mematahkan tulangnya. Karena dia sebenarnya bukan rezekimu, tapi dia akan penjara di dalam kesempitan di tengah laut, di dalam perut. Panada fidulumati, maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Dia akhirnya ada penyesalan ketika berada dalam lautan, seperti orang yang terkena sebuah musibah, menyesal kenapa dia meninggalkan kaum. Bagaimana doanya? Ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, aku sebenarnya termasuk orang yang zalim, aniaya. Ketika dalam perut ikan itu, oleh ikan dibawa ke dasar lautan, Nabi Yunus mendengar ada tasbih dari batu kerikil yang ada dalam lautan. Maka dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dia tidak sabar menghadapi kaumnya. Maka dia bertobat kepada Allah dengan bacaan tadi dan memohon untuk diselamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami mengabulkan doanya dan menolong Nabi Yunus dari kebingungan. Allah menyelamatkan karena Nabi Yunus sadar dan terus berdoa kepada Allah sehingga didengar oleh, dan malaikat meminta agar Nabi Yunus diselamatkan karena dia bertobat, betul-betul bertobat. Wa kadzalika nunzil mu'minin, dan seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibacakan ketika terkena musibah, karena Allah itu sangat maha mendengar terhadap doa hamba, apalagi ketika terkena musibah. Yang jelas harus bertobat, harus betul-betul menyadari ketika melakukan kesalahan. Shadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.